Pemirsa, sopir angkot dan juru parkir memiliki peran penting agar lalu lintas di Kota Pekalongan semakin lancar dan aman. Oleh karena itu, Pemkot Pekalongan melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan sopir angkot dan jukir untuk mengurangi permasalahan lalu lintas. Sopir angkot dan juru parkir atau jukir memiliki peran penting agar lalu lintas di Kota Pekalongan semakin lancar dan aman. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan sopir angkot dan jukir untuk mengurangi permasalahan lalu lintas. Usai membuka diklat pemberdayaan masyarakat bagi pengemudi angkutan umum dan kendaraan operasional yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 9 Mei, serta juru parkir keselamatan tanggal 6 dan 7 Mei di Pusdiklat Kospin Jasa Kota Pekalongan, Wali Kota Ahmad Afzan Arslanjonet menyebutkan, banyaknya kendaraan yang ada dan arus lalu lintas yang padat, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap para sopir dan jukir. Pihaknya juga akan menata parkir saat kegiatan keagamaan seperti di Sapuro dan Kanzus Sholawat agar lebih tertib serta tidak mematikan usaha sopir angkutan umum dan juru parkir. Mudah-mudahan ya tambah ilmu ya, dan kita kan ini ada sopir angkot, ada juru parkir, ada dari Disub juga ya, bahwa secara prinsip kita mau menata karena masalah lalu lintas di Kota Pekalongan ini kan masih banyak sekali. Ya, masih banyak dalam arti ada beberapa permasalahan karena kondisi makin padat, kendaraan semakin banyak, baik itu motor, mobil, angkutan ekspedisi maupun truk dan bus masih lewat Kota Pekalongan. Banyak sekali masukan-masukan terutama di sosial media, misalnya kalau ada kecelakaan dan sebagainya, itu sudah kita lakukan, sudah kita usulkan. Mudah-mudahan di tahun 2025 itu bisa terrealisasi karena itu kan penghubung juga antara kabupaten dan Batang. Kita harus juga komunikasi, koordinasi dengan kabupaten sebelah. Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah bisa direalisasikan. Tadi kita sudah usul ke Basarnas dan itu sudah merespon. Ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, termasuk pembinaan kepada tukang parkir, kepada sopir angkot, bagaimana potensi-potensi bus yang ke wisata religi ke makam Sapuro, bagaimana nanti kita akan nata parkirnya dan segala macam. Yang penting apapun yang kita programkan, kita tidak mengurangi maupun mematikan penghasilan mereka. Ini yang harus dimengerti. Selanjutnya dari Balai Diklat Transportasi Darat Mempawah Kalimantan Barat, Sulaiman Fatwa menuturkan, program yang ada di Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan diharapkan dapat dirasakan langsung masyarakat Kota Pekalongan. Ini adalah suatu bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, dan dalam hal ini di Kota Pekalongan, Bapak. Jadi bagaimana program-program dari Kementerian Perhubungan itu dapat tepat sasaran lah gitu. Jadi antara Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan itu dapat secara langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Pekalongan. Nanti sebagai contohnya apa itu Pak? Nah, sebagai contohnya tadi untuk diklat juru parkir, diklat angkutan umum, dan diklat pengemudi profesional gitu. Karena ya kebutuhan seperti yang dikatakan oleh Pak Wali Kota yaitu untuk truk-truk ya, normalnya truk-truk dan juga jasa-jasa kurir ekspedisi seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Restu Hidayat menyampaikan, pembinaan ini diikuti 150 peserta dari unsur swasta dan pemerintah. Restu berharap peserta bisa menambah ilmu tentang syarat mengemudi yang mengedepankan keselamatan dan tertib parkir. Jadi kegiatan ini diikuti totalnya 150 peserta, ya, di mana 100 peserta untuk pengemudi angkutan. Jadi ada 100 anggota dibagi lagi menjadi 50 pengemudi profesional, 50 pengemudi yang operasi. Kemudian untuk yang 50 lagi adalah juru parkir. Nah, semua itu peserta kita libatkan, baik dari unsur swasta, kemudian unsur pemerintah, termasuk juga juru parkir yang ada di Kota Pekalongan kurang lebih 50. Diklat ini untuk pengemudi angkutan kurang lebih berjalan dari tanggal 5 sampai tanggal 9, jadi 5 hari. Kemudian untuk juru parkirnya 2 hari, dari tanggal 6 sampai tanggal 7. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.